Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, pada kesempatan yang baik ini saya akan melanjutkan video pembelajaran yaitu tentang teks ceramah. Materi kelas 11 lanjutan dari teks eksplanasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yang pertama yaitu pengertian dari teks ceramah. Ya, masih bersama saya Pak Lutfi yang insya Allah akan selalu mendampingi kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ya. Namun sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Nah, baik, sebelum kita masuk ke pokok bahasan apa itu teks ceramah, mari kita kupas tuntas dulu sebelum kita memahami apa itu teks ceramah. Sebelumnya ada yang pernah berbicara di depan umum, entah itu di depan kelas, maupun di luar kelas, di dalam ruangan maupun di luar ruangan, ada yang pernah? Ya, baik ketika kalian menyampaikan sebuah informasi di depan umum, ya, baik itu di depan teman-teman kalian sendiri, orang yang tidak dikenal, maupun orang-orang yang sudah terbiasa dengan kalian. Ya, jadi apa yang kalian rasakan, apa yang kalian sampaikan, itu nanti akan didengarkan dan tentunya akan dipahami oleh audiens atau peserta. Nah, jadi ini menjadi bahan utama sebelum kita masuk dalam pembelajaran apa itu teks ceramah. Ya, jadi ini sebuah gambar ya yang dimana ia menyampaikan sebuah informasi ya di depan orang banyak. Ya, tentunya informasi yang sangat berguna dan tentunya nanti bisa dijadikan sebuah pedoman dalam sebuah pengertian. Nah, lalu apa hubungannya dengan gambar ini dengan teks ceramah? Ya, hubungannya pasti ada. Ya, kalau kalian sebelumnya pernah mendengar pidato maupun khotbah, nah itu adalah sejenis dari ceramah. Juga masih sama dengan ceramah ya. Ya, baik, langsung latihan dari teks ceramah. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Ya, jadi secara Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ceramah adalah sebuah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Jadi menurut KBBI, ceramah ini adalah sebuah pidato ya yang disampaikan oleh seseorang di mana di hadapan banyak pendengar, di hadapan banyak peserta, di hadapan banyak audiens. Tentunya yang mendengarkan apa yang disampaikan lewat pidato. Kemudian mengenai suatu hal, ya bisa tentang pengetahuan, bisa tentang informasi-informasi yang tentunya bermanfaat untuk didengarkan. Ya, bisa tentang pengetahuan dan sebagainya. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara istilah ya, ceramah adalah penyampaian secara lisan suatu informasi, pengetahuan dan sebagainya di depan umum. Ya, jadi sudah jelas ya kalau ceramah itu adalah penyampaian secara lisan, ya, secara lisan dengan mulut suatu informasi ya, yang disampaikan melalui lisan yaitu sebuah informasi, pengetahuan dan sebagainya di depan umum. Nah, jangan lupa ya, di depan umum itu yang namanya ceramah, ya. Saya ulangi lagi, secara istilah, teks ceramah adalah sebuah teks atau penyampaian secara lisan, ya, penyampaian secara lisan suatu informasi, pengetahuan dan sebagainya. Sebagainya ini ada banyak ya tentang informasi intinya di depan umum. Ya, jadi kalau nanti berbicara tentang ceramah, berarti penyampaian secara lisan suatu informasi, pengetahuan dan sebagainya di depan umum. Ya, ini tentu mudah untuk dipahami ya karena pasti dari kalian sudah mendengar apa itu pidato maupun khutbah. Nah, untuk ceramah ini juga sama pengertiannya. Hanya saja ada beberapa perbedaan yang harus kalian pahami juga. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini saya sampaikan kata kuncinya ya. Dalam memahami teks ceramah,
agar kalian bisa memahami dengan mudah dan cepat. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kata kunci. Yang pertama yaitu penyampaian. Ya, berarti kalau berbicara tentang ceramah ada kaitannya dengan penyampaian. Ya, apa itu ceramah? Penyampaian. Ya, bisa saja sebutkan satu kata tentang ceramah, penyampaian. Bisa saja menjadi pengertian dari ceramah. Kemudian yang kedua yaitu secara lisan. Ya, karena di sini bentuk penyampaian itu ada dua, secara tertulis maupun lisan. Nah, untuk teks ceramah ini penyampaiannya secara lisan, ya, dengan berbicara. Ya, apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan melalui lisan, yaitu sebuah informasi pengetahuan dan sebagainya. Ya, ini menjadi satu kata kunci ya. Informasi, pengetahuan dan sebagainya ini menjadi kata kunci yang ketiga. Nah, kemudian di depan umum. Ya, kalau bicara tentang ceramah, berarti ketika menyampaikan secara lisan tentang sebuah informasi berada di depan umum. Ya, baik secara berdiri maupun dengan duduk. Nah, itu pengertian dari teks ceramah. Bagaimana? Mudah dipahami ya. Ya, saya ulangi sekali lagi. Pengertian dari teks ceramah adalah penyampaian secara lisan, suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Sebagainya ini ada banyak ya. Tentunya kalian sudah juga bisa menyimpulkan sendiri. Kemudian di depan umum. Kalau ada kata depannya di, berarti dia berkenaan dengan tempat. Baik, sampai sini mudah ya dipahami ya. Baik, lanjutkan. Nah, untuk pengertian yang lain yang berkenaan dengan teks ceramah yaitu bentuk dari dakwah yang berarti menyampaikan ajaran-ajaran, nasihat, dan mengajak seseorang secara lisan. Nah, ini pengertian teks ceramah yang lainnya. Bisa ini dijadikan pedoman untuk pengertian ceramah. Ya, bisa berdasarkan KBBI yang pertama tadi, kemudian secara istilah maupun yang ketiga yaitu pengertian yang lain secara istilah ini. Ya. Ternyata ceramah ini bentuk dari dakwah. Ya, kalau kita memahami bahwasanya ada orang-orang yang kecimpung di dunia dakwah, ya, yang tentunya sering kita lihat di TV maupun di media-media yang lain, yaitu ternyata ceramah adalah bentuk dari dakwah. Ya, yang berarti menyampaikan ajaran-ajaran, ya ajaran-ajaran tentunya dengan yang berkaitan dengan pedoman-pedoman hidup dan lain sebagainya. Kemudian nasihat dan mengajak seseorang secara lisan, mengajak untuk kebaikan, mengajak untuk melakukan sebuah hal yang baik dan lain sebagainya secara lisan. Ya, berarti ceramah ini bentuk dari dakwah yang tujuannya untuk menyampaikan ajaran-ajaran, nasihat dan mengajak seseorang yang disampaikan secara lisan. Itu pengertian lain dari teks ceramah. Baik, bisa dipahami ya. Kemudian nah, ini tambahannya, informasi tambahan dari teks ceramah, yaitu selain ceramah, penyampaian informasi kepada khalayak secara lisan juga dapat dilakukan melalui pidato dan khutbah. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, bahwasanya kalau kalian pernah mendengar sebelumnya tentang pidato dan khutbah, nah ini tidak jauh beda dengan, ya untuk ceramah tidak jauh beda dengan pidato dan khutbah. Jadi pengertiannya sama, hanya saja nanti dalam topik yang disampaikan itu berbeda. Baik. Nah, pidato artinya pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, ya. Apa itu persuasif? Ya, mengajak ya, mempengaruhi, membujuk bisa. Yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Nah, jadi pidato ini dikhususkan pembicaraannya yaitu penyampaian informasinya ya cenderung berisi ajakan ataupun dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Ya, berarti nanti tujuan utamanya dari pidato ini mengajak untuk melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, tentunya sesuatu yang baik ya. Nah, itu pengertian dari pidato. Pengertian dari khutbah. Ya, pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Nah, ini khutbah ini berarti
penyampaian disampaikan yaitu khusus tentang keagamaan atau praktek beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Ya, ini sering kita dengarkan ketika yang beragama Islam ketika sholat Jumat ya. Ini sering kita dengarkan yang tentunya berkaitan dengan keagamaan atau praktek beribadah. Nah, jadi untuk ceramah, khutbah dan pidato ini pengertian secara dasarnya sama, hanya saja fokus pembicaraannya dia berbeda. Ya, sampai sini jelas ya. Baik. Nah, bagaimana? Sudah paham pengertian dan informasi yang lain tentang teks ceramah? Ya, baik, saya ulangi lagi. Pengertian secara istilah yaitu teks ceramah adalah penyampaian secara lisan suatu informasi, pengetahuan dan sebagainya di depan umum. Ya, singkat, padat dan jelas. Ya, tentunya pasti bisa kalian pahami dengan mudah. Baik. Ya. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan tentang pengertian teks ceramah. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami dengan mudah dan tentunya nanti selanjutnya juga bisa dipahami informasi-informasi yang lain dengan mudah juga. Baik, sekian. Terima kasih sudah menonton materi hari ini yaitu pengertian dari teks ceramah materi kelas 11. Ya, tetap semangat dalam belajar. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat. Ya. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.